ini kita di kelompok 5 ada di Museum Kebangkitan Nasional. Di mana sih Museum Kebangkitan Nasional itu? Nah, Museum Kebangkitan Nasional itu ada di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Yeay, nah jadi kita kelompok 5 ini bakal mengeksplor lebih dalam tentang gedung Museum Kebangkitan Nasional ini yang dulunya ternyata adalah sekolah kedokteran di Indonesia, yaitu Stovia. Nah, gimana sih isinya? Sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Putra. Perkenalkan, nama saya Nada Latifa. Nama saya Najwa Liba WL. Nama saya Cikhayu Najwa Azazi. Nama saya Rahmati. Dan satu teman kita yang tidak bisa hadir yaitu Muhammad Adi Revandi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk ikut kita! Halo teman-teman, aku ingin ngasih tahu nih di gedung ini ada apa aja sih? Ayo ikutin. Nah, di ruangan ini tuh ada ruang aula, ruang kelas, olahraga, asrama, kantor, laboratorium, kantin, anatomi, dapur. Nah, kalian bisa ke struktur-struktur ada di sini, gitu guys. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke ruangan pertama. Ini kayaknya ruangan yang paling besar nih. Ini tuh adalah asrama atau tempat istirahatnya para mahasiswa Stovia. Jadi ada apa aja sih isinya? Yuk kita lihat. Nih, di sini tuh ada beberapa kasur sampai ke sana. Ya, tadi teman-teman kita juga. Nah, ini sebenarnya menurut pengetahuan yang kita dapatkan, kasurnya itu nggak cuma segini teman-teman. Jadi masih banyak lagi sebenarnya. Nah, ini ada sedikit replika aja ya. Dan kita dapat informasi juga kalau misalkan satu lemari ini disediakan untuk kurang lebih 2 mahasiswa. Terus di sini juga ada nih tempat untuk mereka naruh barang pribadinya kalau misalkan mau pergi perjalanan keluar kota atau ada tugas. Jadi kalau perjaman dulu kayak gini ya teman-teman. Ini bisa dilihat arsitekturnya itu bagus banget. Kalau misalkan asrama sekarang zaman kayak gini pasti keren banget gak sih? Ini ada lampu-lampu, ada notes, jendelanya juga banyak. Oke, kita bisa di sini. Tuh ada teman-teman juga yang lagi ngeliat ada replika patung mahasiswa zaman dulu. Kalau misalkan begini kayak gitu, tuh, ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke ruangan yang lain. Dadah. Oke guys, selanjutnya kita ada berada di Dokter Jawa. Di sini banyak alat-alatnya guys. Ayo kita masuk. Ada sekolah Dokter Jawa. Sekolah Dokter Jawa ini ada di Rumah Sakit Militer Westervedren. Nah, tujuannya ini untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan sekolah dokter Jawa. Nanti di sini ada kegiatan dokter Jawa seperti bisnis cleaning atau yang sekarang bisa disebut dengan posyandu. Nah, ini penjelasannya ya guys. Terus ini ada replika surat keputusan Raja William II. Setelah itu di sini ada alat-alat medis yang digunakan pada zaman dahulu ya guys. Ada gilotin, tenis lotom, trak atau gunting, terus ada sande atau probe gigi, kaca mulut, dan masih banyak lagi di belakang. Nah, terus juga ada Wongholder, Topatel, Hoffman, Spiegel, tang gigi, dan masih ada lagi ya. Nah, selanjutnya di sini ada dandang steril. Jadi itu apa sih dandang steril? Itu peralatan kedokteran setelah digunakan praktek. Jadi semuanya alat-alat praktek akan disterilkan di dalam dandang steril ini. Terus ini juga ada direktur sekolah dokter Jawa. Dokter Jawa. Nah, ini adalah replika ijazah sekolah dokter Jawa ya guys. Setelah itu di sini ada pemecah kepala. Alat ini digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa Stovia. Dengan alat ini Stovia dapat mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang kepala, terutama otak manusia. Terus di sini juga ada di sini ada wabah penyakit guys. Terus usul Dr. William Bosch. Nah, ini terdapat wabah cacar yang melanda Banyumas pada tanggal 14 April 1857. Nah, ini penyakit-penyakitnya ya guys, gambar-gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu
ada tempat penyimpanan peralatan pembungkus untuk operasi seperti perban, kapas, kasa, nih guys. Terus selanjutnya ada alat pendeteksi detak jantung. Oh, zaman dulu tuh kayak gini ya alat pendeteksinya. Terus ada teropong, pinset, dan alat penggulung, peralatan peningkat tangan, tabung tes darah, tempat penyimpanan peralatan tes darah. Nah, segitu dulu dari ruangan sekolah Nur Jawa. Banyak ruangan-ruangan lagi yang belum kita jelajahi. Tungguin ya, bye-bye. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ke ruang media pembelajaran Sofia ya. Nah, di sini ada ruang media pembelajaran Sofia. Media pembelajaran Sofia lebih memahami kompleks sehingga dibutuhkan media pembelajaran membuat simulasi dan pembelajaran atau yang bisa disebut kadaver. Maksudnya itu jadi simulasi mereka gunain itu kadaver ya guys, atau mayat yang diawetin. Nah, itulah guys kadavernya. Nah, terus di sini ada alat kolorimeter. Terus di sini ada meja bedah dan di sini ada kadavernya. Meja bedah ini digunakan oleh pelajar Sofia pada saat belajar anatomi, bahan praktek dalam bentuk jenazah manusia yang didatangkan dari Eropa. Selanjutnya di sini ada kerangka manusia ya guys, dan ini kerangkanya masih lengkap banget dari atas sampai bawah nih guys. Nah, kerangka manusia ini katanya tuh asli guys, dipergunakan sebagai alat peraga dalam praktek anatomi Sofia. Gila, keren banget guys sih guys, dia pakai kerangka asli guys, bukan palsu-palsu. Nah, kayaknya di ruang media pembelajaran ini cuma segitu aja ya guys, karena emang cuma buat simulasi praktek aja. Tapi di sini ada tambahan lagi peta Hindia Belanda guys. Kenapa sih harus ada peta ini? Karena pelajar Sofia tuh harus memahami lingkungan geografis dari Hindia Belanda ini, karena nantinya mereka bakal ditugaskan untuk ada di berbagai daerah dalam wilayah tersebut. Nah, jadi sekian guys penjelasan di ruang media pembelajaran. Langsung aja ke ruang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini tempat daftar lulusan sekolah di Sofia ya teman-teman. Mari kita masuk. Oke, jadi ini ada beberapa orang lulusan Sofia dari tahun 1942 sampai 1926. Ini ada daftarnya teman-teman. Ada Raden Zainal Asikin dari Malujaja 1891. Oke, seterusnya ada Marzuki Mahdi dari Kota Gedang 1894. Nah, terus ada masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, terus di sini ada meja dan kursi dokter Latu Meten. Meja dan kursi ini merupakan saksi dari kesabaran dan ketekunan Dokter Latu Meten dalam pengobatan penderita jiwa. Oke teman-teman, jadi di sini ada Profesor Jonas Ernest Latu Meten. Profesor Jonas Latu Meten merupakan seorang ahli jiwa Indonesia, lahir di Ambon, Maluku pada tahun 1888. Dia masuk Sofia pada 10 Januari 1903. Nah, Profesor Latu Meten meninggal dunia pada 30 Mei 1948 dalam usia 60 tahun. Nah, di sini ada pada tahun 1914, 2 tahun setelah kali Thomas masuk, ada dua gadis, ada Leni Warong, gadis Minahasa kelahiran Amurang 23 Februari 1898 berhasil. Oke teman-teman, di sini ada pada tahun 1914 ada dua perempuan masuk ke sekolah Sofia. Mereka bernama Anna Warong, bersahabat dengan Marie Thomas, yang merupakan perempuan pelajar pertama di Sofia. Nah, kedua perempuan pelajar ini sering disebut sebagai Cikban atau Dwelling. Nah, ini ada pelopor dokter perempuan Indonesia, Marie Thomas, lahir di Popang, Minahasa, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Marie adalah sosok yang penuh talenta dengan berbagai pencapaian
fun dan modern. Nah, lalu di sini ada apa nih? Alat yang besar banget ini? Ini adalah alat ronsen. Wow, jadi zaman dulu alat ronsen kayak gini ya, teman-teman. Bisa dilihat. Dulu seperti ini bentuk alat ronsennya. Kalau sekarang ya lebih canggih ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa fasilitas Sofia. Ini ada ruang rekreasi Sofia. Nih, kayak gini. Ada ruang gimnastik, teman-teman. Lihat nih, para mahasiswa zaman dulu lagi gimnastik. Terus ada ini tampak gedung sekolahnya, dan ini asramanya yang sudah kita kunjungin tadi. Ini zaman dulu lebih terlihat jelas ya, kayak gini tempatnya. Betul kan? Kasurnya lebih banyak. Nah, sekarang kita geser ke sini. Di sini ada apa sih? Di sini ada alat bantu pernapasan. Nah, salah satu alat yang digunakan dokter untuk membantu pernapasan manusia. Wow, kalau dilihat dari bentuknya menarik banget ya. Sepertinya banyak ornamen yang menarik gitu dilihat tuh. Kayak gini. Ya mungkin zaman sekarang ya lebih canggih. Oke, selanjutnya ini ada caster atau booster ya, digunakan untuk mensterilkan peralatan dokter. Oh, jadi ada seperti ini untuk mensterilkan alat-alat dokter dulu. Lumayan besar ya, seperti koper kalau dilihat dari luar. Oke, kita mau ke ini dulu, hasil karya pelajar Sofia. Wah, ini ada hasil praktik anatomi pelajar Sofia. Jadi pelajar untuk menguasai dan memahami teori sebelum melakukan praktik. Nah, mereka harus mampu nih membuat gambar organ tubuh manusia secara detail. Nah, ini contohnya ada apa aja sih? Nih, ini ada bagian dalam, itu bagian pembuluh darah ke jantung. Ini ada bagian usus, pencernaan. Lalu ini ada rongga manusia. Ini kayak ada apa ya ini? Tadi lambung ya, lambung dan teman-temannya. Dan ini sepertinya otak ya. Oke, enggak ada juga. Oke, nanti ada hasil praktik kereta belajar Sofia juga. Nah, kan selain kedokteran ada pemahaman materi yang lain ya. Ini ada contohnya, ada peta-peta nih teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke ini dia peralatannya. Ini peralatan, ini ada alat peraga kedokteran. Ya, alat peraga kedokteran. Lalu ada tas berisi peralatan praktik dokter. Nah, yang sebelah sini ada buku-buku kedokteran. Mirip ya sama buku kedokteran zaman sekarang, lumayan tebal. Nah, sekarang kita lanjut ke tengah. Di tengah ada apa sih? Wah, ini banyak alat-alat yang kecil ya. Ini ada busi rektum atau alat untuk melebarkan saluran anus. Oh iya, paham. Lanjut ada suction, alat untuk menghisap cairan darah pada operasi. Oh, terus ada uretroskop, alat untuk mengambil cairan. Seperti ini bentuknya. Lalu ada lampu operasi, zaman dulu lampunya seperti ini ya. Terus kita geser lagi ke sebelah sini, bagian depan. Nah, ini ada spuler atau alat pembersih anus atau usus besar yang dilakukan sebelum operasi agar sisa kotorannya bersih. Lalu ada hak sisir atau retractor, alat bantu operasi untuk mengaitkan kulit atau untuk kayak biasanya kayak gini bentuknya nih kalau di kulit gitu ya. Nah, terus di sini ada kabel tang, alat untuk bantu operasi otot. Lalu di bawah sini ada pinset seperti biasa. Fungsi pinset itu ya untuk mengambil jaringan-jaringan lunak atau jaringan-jaringan keras. Nah, ini ada drill bore, alat untuk membuat lubang pada tulang untuk mengambil cairan darah. Terus ada kinet tulang, alat pembersih tulang sebelum dilakukan operasi. Ada bougie nih untuk uretra pria, alat untuk membuka saluran kencing dan untuk mengeluarkan urin pada penis laki-laki. Lalu di sini ada open drop untuk membius dengan cara tetes. Nah, di sini ada juga Trillium inhaler, alat bius dengan cara hisap. Nah, teman-teman, jadi itu ada sedikit tentang gedung Sofia ini, seperti alat-alatnya dan juga karya mahasiswanya. Yuk kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, teman-teman, ini ada ruangan Direktur Sofia. Nah, jadi di sini ada penjelasannya ya. Direktur Sofia menempati ruang tersendiri terpisah dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di Sofia. Salah satu Direktur Sofia yang berperan membela Raden Sutomo setelah Budi Utomo berdiri adalah Dr. H.F. Roll yang menjabat pada tahun 1901 sampai 1908. Ini penampakan dulu ruangan Direktur Sofia ya, teman-teman. Lalu di sini ada sedikit penjabaran tentang ruangan Direktur Sofia. Nah, di sini ada meja dan kursi Direktur Sofia. Ini contohnya ada mahasiswa yang lagi menghadap ke Direktur Sofia. Nih. Nah, ini adalah patung
bacain ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah teman-teman, ternyata ini adalah sambungan dari ruangan Direktur Stovia. Ini ada pintu ya teman-teman, tadi bisa langsung tembus ke ruangan direktur. Nah ini ada buku-buku juga, pastinya nih di ruangan direktur punya lemari buku kayak gini. Hebat ya, bukunya banyak banget. Lalu di sini ternyata sepertinya ada ruangan untuk direktur untuk menjamu beberapa tamu-tamunya atau mahasiswa sekalian berdiskusi mengenai masalah-masalah yang lagi dibicarakan. Nah, di sini ada patung Tirto Adi Surjo. Wow, keren banget ya pakaiannya. Oke, lanjut kita ke ruangan selanjutnya. Nah guys, tadi sebelumnya tuh ada ruang direkturnya. Nah di sini tuh ada ruang pengajar Stovianya. Yuk ikutin. Nah ruang pengajar di Stovia itu berjumlah 12 orang. Biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahunnya pengajar Stovia mengalami perubahan karena adanya mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruangan pengajar pada menjelang kegiatan pembelajaran saat istirahat sekolah dan sesuai kegiatan pembelajaran. Nah, itu ada lemari-lemarinya guys ya. Nah, itu contoh. Ini ada ruangannya. Tenang.